Semuanya, selamat sore. Selamat sore. Sore, Farah. Kenapa tuh? Lagi dengerin lagu kah? Gak apa-apa, gak apa-apa. Sore, Faki. Gimana kabarnya Faki sama Farah nih? Baik, Baik. Faki masih di rumah saudara? enggak, Oh, enggak. Oke. Nah, udah pada makan belum, teman-teman? sudah, Udah. Kalau Faki? sudah, Udah juga. Faki bisa buka kameranya? Oke, udah. Nah, oke. Sekarang kita udah siap belum nih belajarnya sebelum masuk ke materinya? sudah, Udah. sudah. Oke. Hari ini kita belajar tentang desimal. Kalau kemarin kita belajar tentang apa tuh? Menempatkan desimal di apa? Ingat nggak? Menempatkan desimal di garis apa tuh namanya? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Atau lupa? Kemarin kita belajar desimal, di mana desimal itu kita tempatkan di garis bilangan. Masih ingat? Oke, berarti semakin desimalnya ada di kiri, berarti nilainya semakin besar atau semakin kecil? Di kiri. Makin kecil, Oke, betul, semakin kecil. Kalau ke kanan? makin Besar. besar. Oke, betul. Kalau gitu, kita mulai ya belajarnya. Nah, udah kelihatan? Sudah, Sebentar. Sebentar, teman-teman. Nggak bisa di slide nih. Bentar ya. Nah, sebentar. hmm, Udah ada? sudah. Oke. Hari ini kita belajarnya tentang desimal. Tulisannya terlalu kecil nggak, teman-teman? Nggak. Oke. Hmm. Nah, desimal itu adalah representasi dari pecahan yang berbasis dari persepuluhan atau perseratusan yang kemarin kita pelajari. Jadi, ketika ada pecahan itu 1/10, desimalnya, karena di sini angkanya 1, maka kita tulis desimalnya 1. Desimal itu identik dengan tanda koma, teman-teman, yaitu kita kasih koma. Karena di sini per 10, maka kita kasih 0. Dan di atasnya nggak ada temannya lagi, gitu. Kalau per 100, itu masih tetap 1 nih. Nah, bedanya, kalau per 10, itu hanya ada satu angka di belakang komanya. Kalau per 100, itu ada dua angka. Kenapa sih dua angka? Karena pernya, nolnya juga ada dua. Jadi, akan ada dua angka di belakang koma. Nah, ini 0,
ini nol, ini satu. Gitu. Sampai sini masih ingat nggak tentang desimal ini? Ingat. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di desimal juga sama teman-teman. Ada nilai tempatnya. Kayak kita belajar tentang ribuan, satuan, puluhan, biasanya nilai tempat yang paling besar itu di depan kan, kalau angkanya itu ribuan. Misalnya 1248. Nilai tempat biasanya yang paling kanan itu adalah satuan, setelah satuan itu puluhan, setelah puluhan itu ratusan, dan setelah ratusan itu ribuan. Beda halnya teman-teman sama nilai dari em, desimal. Kalau desimal itu kita lihatnya di depan. Satuannya itu pasti ada paling depan. Gitu. Kalau yang kedua itu persepuluhan karena setelah koma itu pasti persepuluhan. Setelah koma yang kedua itu per seratusan dan setelah koma yang ketiga itu per seribuan. Kayak gitu. Oke, udah paham belum? Oke. Coba sekarang kalau misalnya ada desimalnya seperti ini. 8,275. Nah, menurut teman-teman, mana yang menempati nilai tempat per seratusan? Angka berapa? Betul, angka 7. Iya, per seratusan angka 7. Betul, Farah. Kalau kata Fakih yang mana, Fakih? Oke, betul juga. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, itu adalah rumah atau nilai tempat dari masing-masing angka yang ada pada desimal. Nah, ketika ada angkanya seperti ini, tadi pokoknya yang paling depan itu satuan. Setelah koma, itu adalah persepuluhan, teman-teman. Setelah persepuluhan pasti perseratusan dan kemudian perseribuan. Gitu. Nanti kalau misalnya komanya banyak berarti itu per berapa? Lebih dari per 1000. Kayak gitu. Kemudian, sebentar. Nah, jika kita membandingkan nilai desimal dengan desimal lagi, tuh caranya kita lihat nih. Ada berapa angka di belakang koma? Misalnya di sini ada 0,5 dan 0,12. 0,5 versus 0,12. Di sini yang kita lihat adalah angka yang di belakang koma, teman-teman. Yang pertama, di sini 0,50. Di sini 0,12. 50 dan 12 itu pasti lebih besar 50. Betul? Oke. Maka dari itu, ketika kita membandingkan 0,50 dengan 0,12, maka kita tandanya lebih besar seperti ini. Jadi 0,50 lebih besar daripada 0,12. Tuh. Atau bisa kita bayangkan bahwa 12 ini adalah 12 per 100. Kalau 0,5 itu kan bisa jadi 5 per 10 atau 50 per 100. 5 per 10 dengan 50 per 100 itu nilainya sama. Jadi kenapa ini tiba-tiba ada nolnya? Karena itu sama dengan 50 gitu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham. Paham. Oke, sekarang kalau ada 0,7 kita bandingkan dengan 0,19. Mana yang lebih besar? Kenapa?
Yang lebih besar yang 19. Karena 19 lebih besar dari 7. Ya, betul 19 lebih besar dari 7. Tetapi 7 ini bisa kita buat jadi 0,70. Seperti ini. Seperti 0,5 dengan 0,50. Dia nilainya sama. Kayak gitu. Jadi yang lebih besar adalah yang 70. Gitu ya. Atau ketika kita bandingkan, meskipun ini 19 lebih besar, 7-nya lebih kecil. Coba sebentar. 7-nya belum kita kasih 0 nih misalnya. 7-nya belum kita kasih 0. 7-nya masih kecil di sana. Ketika kita bandingkan 19 memang lebih besar daripada 7. Tetapi kita lihat 19 itu dia per 100. Dibaginya lebih banyak. Jadi nanti bagiannya lebih sedikit kalau per 100. Kenapa sih per 100? Karena kita lihat di belakang angka, di belakang koma ada dua angka. Kalau 7 itu kan 7 per 10. Itu dibaginya hanya 10. Jadi bagiannya akan lebih besar. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, Bisa. kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini. Ketika kita membandingkan yang satu angka dengan yang lebih dari satu angka di belakang koma, kita harus samakan teman-teman. Biar di belakang komanya juga sama. Misalnya ada dua angka atau ada tiga angka. Kayak gitu. Caranya gimana sih biar sama yang sedangkan yang kita punya ini hanya ada satu angka di belakang koma. Caranya kita kasih nol aja. Nah, gitu. Karena di sini 700 lebih besar daripada 123. Maka simbolnya seperti ini. Gitu. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa. Susah nggak kira-kira? Enggak ya. Nah, misalnya nih, ini garis bilangan yang kemarin kita pelajarin. Lurus. Garis bilangan di sini pasti di tengah-tengah itu adalah 0,5. Berarti teman-teman, di mana posisi 0,75? Apakah di sebelah kiri ataukah di sebelah kanan? Di kanan. Di kanan. Di kanan itu berarti setelah angka berapa tuh? Berarti ini kena koma 6, koma 7 di sini ya. Apakah ada di antara 0,6 dan 0,7 atau ada di antara 0,7 dengan 0,8? 0,7 dan 0,8. Oke, betul. Di sini nih di antara dia atau di tengah-tengahnya. Karena 0,75 ini per 100, jadi pasti ada di antara 0,7 dan 0,8 gitu. Bisa ya, masih ingat ya sama yang kemarin? Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ketika kita mengurutkan nih, mengurutkan dari urutan terkecil. Ketika kita mengurutkan dari urutan terkecil, caranya kita samakan dulu di belakang angkanya biar jadi di belakang komanya itu ada dua angka, karena di sini paling banyak dua angka. Jadi kayak gini. Nah, kita lihat yang paling kecil ya adalah 3. Setelah 3 ada 30 dan kemudian 33 gitu. Bisa teman-teman? Oke. Bisa. Wih, kompak nih. Lanjut nih. Nah, sekarang pembulatan teman-teman. Masih ingat nggak yang pertama kita belajar tentang pembulatan? Pembulatan itu kalau angkanya di belakang komanya itu ada angka 1 sampai dengan 4, itu angkanya akan jadi tetap. Kalau angkanya 5 sampai dengan 9, itu angkanya akan bertambah 1. Next, kita belajar nih. Nah, ketika angkanya, mulai dari 0 nih. Biasanya lupa. 0 atau 1 sampai 4 itu akan tetap.
5 sampai 9 itu naik ketika pembulatan. Contohnya ini teman-teman. Kita akan membulatkan 2,74 ke persepuluhan. Persepuluhan itu yang mana? Yang 4 atau yang 7? Tujuh. Yang 7. Berarti kita akan bulatkan sampai sini. Berarti kalau kita mau bulatkan sampai yang di sini, persepuluhan, yang harus kita lihat adalah angka yang di belakang persepuluhan, yaitu dia per seratusan. Angka yang di belakang persepuluhan adalah angka 4. Angka 4 tadi itu adalah tetap. Maka ketika kita bulatkan angka 7-nya tetap teman-teman. Jadi 2,7 aja. Tetapi ketika angka 4 ini adalah lebih dari 4 atau angkanya itu 5 sampai 9 atau seperti ini. 2,79. Disuruh untuk dibulatkan ke persepuluhan, ke angka 7. Ketika kita bulatkan, dia jadi 2,8. Gitu. Oke, ada yang bingung nggak? Bisa ya? Oke, bisa? Bisa. Bisa. Oke, good. Masih gampang ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, kalau angkanya seperti ini tadi. Ini 15,68. Ke persepuluhan berarti ke angka 6. Karena persepuluhan itu adalah angka yang dekat dengan koma. Berarti targetnya ke angka 6. Kita lihat yang dekat angka 6 adalah angka 8. Angka 8 berarti kita harus tambah 1. Ketika kita tambah 1, maka angka 6-nya itu harus ditambah 1. Jadi dia 15,7 gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi yang depan itu nggak akan berubah nih. Angka yang nggak kita bulatkan dia nggak akan berubah. Yang berubah atau tetap itu adalah angka yang diminta dari persepuluhan atau perseratusannya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita belajar menjumlahkan desimal. Di penjumlahan desimal itu ada aturannya, yaitu ketika kita jumlahkan, aturannya komanya itu harus sejajar. Tanda koma harus sejajar. Contohnya seperti ini. Bentar. Eh, nah, komanya harus sejajar. Di sini misalnya 12,45. Kita jumlah dengan 0,30. Cara menjumlahkannya sama seperti kita menjumlahkan bilangan biasa. Kita kasih koma dulu di sini. 5 itu ditambah 0,5. 4 tambah 3 itu 7. 2 tambah 0 itu 2. 1 nggak ditambah apapun, jadi dia turun. Jadi kayak gini. Jadi angka koma ini harus sejajar. Nah, bisa ya? Mau itu pengurangan atau itu penjumlahan, komanya harus sejajar. Biar nanti hasilnya lebih akurat. Kita lanjut teman-teman. Nah, kalau di pengurangan, itu sama seperti penjumlahan, komanya tadi harus sejajar, tapi teman-teman harus hati-hati. Harus tambahkan 0 jika digitnya nggak sama panjang. Contohnya seperti ini. Sebentar. Bentar, kita hapus dulu annotate-nya. Nah, ini kan kita disuruh menambahkan angka 5 ditambah dengan 1,25. Maksud dari tadi yang harus ditambahkan 0 adalah yang angka 5. Karena 5 di sini bukan bilangan desimal, tapi dia bilangan bulat. Ketika kita jumlahkan ini, maka kita harus tambahkan 0 sesuai dengan banyaknya angka di belakang koma yang
akan dioperasikan. Caranya berarti 5,00 ditambah dengan 1,25. Nah, ketika kita mengurangi, dikurang ya ini. Ketika kita mengurangi ini, sama halnya ketika kita mengurangi seperti biasa, gitu. Berapa nih jadinya? Yang ini nggak dicontoh ya, teman-teman. Ya, ada yang bisa? Ada yang bisa pakai anotet, boleh diisi. Nah, dikurangi. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke, betul. 3,75 ini hasilnya sama, tetapi teman-teman jangan seperti ini ya, karena ini tidak sejajar. Yang harus kita contoh adalah yang ini, harus disejajarkan komanya ketika mengurangi atau menjumlahkan. Bisa ya? Ketika mengurangi, di sini ada tandanya 0, berarti kita harus meminjam ke angka yang angkanya ada nilainya, selain 0, gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ketika soalnya seperti ini, 10 dikurangi 4,25. Maka 10-nya pun harus kita kasih koma dan dua angka di belakang koma. Dua angka yang di belakang koma itu harus 0 aja. Karena di sini 10-nya hanya bilangan bulat gitu. Ketika kita kurangi 4,25 dengan 10, itu sama kayak tadi. Nah, ini. Nanti kita pinjam ke depan. Dia habis di sini punya 10. Dikurangi lagi sampai kayak yang tadi punyanya Fakih. Gitu ya, untuk pengurangan bisa. Oke, Bisa. kita lanjut. Untuk penjumlahan sekarang. Yang tadi ketika penjumlahannya sama tidak memiliki koma, misalnya kita jumlahkan dengan bilangan bulat, tetap kita harus pakai em, bilangan lainnya atau bilangan nol. Untuk apa? Untuk menyamakan biar sama rata bentuk komanya. Jadi 15,00 ditambah dengan 3,75. Nah, ini dijumlahkan seperti biasa aja. Kemudian kita kasih komanya itu harus sejajar. Nah, gitu di sana. Jadi gini teman-teman, ketika bilangan lawannya ini ada dua angka di belakang koma, maka kita juga harus tambahkan 20 di belakang koma bilangan bulat. Kalau hanya ada satu angka, berarti satu angka aja gitu. Kita menyesuaikan dengan bilangan desimalnya. Gitu, biar sama atau biar sejajar. Gitu ya. Kita lanjut nih. Sekarang. Nah, ketika kita menggunakan operasi pembulatan, maka desimalnya harus kita bulatkan ketika kita mau menjumlahkan. Misalnya 2,1 ditambah 7,9. 2,1 ketika kita bulatkan, dia angka 2-nya akan tetap karena di belakang koma hanya ada angka 1. Karena tadi aturannya ketika 0 sampai 4 itu tetap, ketika 5 sampai 9 itu naik 1. Contohnya seperti ini.
7,9. Dia jadi 8 gitu. Bisa ya? Oke, Bisa. kita lanjut lagi. Nah, misalnya kita akan mengira-ngira berapakah hasil dari penjumlahan 19,87 ditambah 10,12. Maka ini bisa kita bulatkan. 8 ini adalah bilangan lebih dari 5, maka itu harus naik 1. 19 awalnya jadi 20. Kemudian 10. Di sini angka 1 itu kurang dari 5, maka dia angka 10-nya tetap. Jadi 20 tambah 10 adalah 30. Gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ada yang tahu nggak biasanya bilangan desimal itu dalam kehidupan sehari-hari ada dalam apa aja? Selain suhu tubuh. Suhu tubuh kan biasanya ada komanya nih. Misalnya 36,5 derajat Celcius. Atau harga ada komanya. Atau waktu. Waktu kita lari itu berapa detik, berapa second. Atau kadar emas ketika kita beli emas itu ada komanya tuh. Ada lagi nggak yang tahu tentang desimal di kehidupan sehari-hari? Ada lagi nggak menurut teman-teman selain yang tadi Miss contohin tentang koma atau tentang desimal? Yo, ada yang tahu nggak contohnya? Biar kita banyak tahu nih, apa sih bilangan desimal dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Tahu nggak? Misalnya GPS, teman-teman tahu GPS nggak? Nah, itu kan biasanya ada apa namanya? Melihat koordinat. Di sana misalnya koordinatnya itu 37,7749 misalnya. Nah, 49. Nah, ini biasanya ada dalam GPS. Itu ada komanya, gitu. Atau menulis resep, resep obat dokter. Itu harus dimakan setengah sendok. Kalau setengah berarti 0,5 gitu. Atau kita harus mengukur bahan, bahan-bahan yang mau kita masak. Misalnya, seperempat, seperempat itu berapa tuh? Tahu nggak? 0,25. Kita mau pakai 0,25 sendok makan gula, misalnya kayak gitu. Itu untuk resep makanan. Nah, itu adalah contoh desimal dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, ketika ada bilangan desimal, yang di belakangnya itu hanya satu angka, dengan yang di belakangnya itu dua angka, tapi angka yang pertama yang ada paling depan dengan paling dekat dengan koma itu sama, berarti itu bilangannya sama, atau nilainya sama, atau senilai. Karena dia sama-sama ketika kita nanti em, sederhanakan nilainya akan jadi sama. Gitu. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu kita latihan soal. Nah, sebentar. Apakah di sini ada latihannya? Tunggu, tadi kayaknya ada nih. Oh, udah nggak ada ya? Oh, ini aja berarti. Nah, coba teman-teman kita mulai dari yang pertama. Ntar ke sekolah. Nah, yang ini. Nilai tempat angka 4 itu apa? Nilai tempatnya. Puluhan. Puluhan atau persepuluhan? Persepuluhan. Oke, betul persepuluhan. Farah bisa? Oke, sekarang.
Nomor 2. Berapakah nilai dari digit angka 8 pada bilangan 10,08? Ada yang tahu? Angka 8 nilainya apa? Nilai tempatnya. Tahu nggak? Persatuan. Berapa? Persatuan. Persatuan. Nih, di sini 8 ini adalah 0,08. Kita lihatnya dari sini aja nih. Nah, segini. Di sini ketika kita lihat, dia ada di setelah komanya itu di yang kedua. Maka, dia nilainya adalah per se Seratus Oke, enam. per seratusan atau 8 per 100. Bisa? Yang kita fokuskan adalah lihat di berapa angka di belakang koma untuk nilai tempat. Oke, sekarang coba teman-teman bisa nggak tuliskan bilangan yang terdiri dari 3 satuan, 0 per sepuluhan, dan 5 per seratusan. Coba tulis, bisa nggak? Tulis jadi bilangan desimal. Mm-mm. Ya, oke. Pakai dan nulis. Tinggal Farah nih. Ayo Farah. Oke, betul. Sama nih. Ini satuannya di depan. Sama nih. Persepuluhan itu adalah yang di belakang koma. Perseratusan karena dia ada dua angka di belakang koma. Betul, teman-teman. Bisa ya? Susah nggak? Udah mulai susah belum? Belum? Sedikit. Sedikit. Oke, nomor 4. Lengkapi urutan nilai tempat. Setelah satuan itu koma. Setelah koma itu apa? Apakah per 1000? Apakah per berapa? Yang paling dekat dengan perseratusan. Berapa? Per 10. Oke, persepuluhan. Betul. Oke, bisa? Oke, sekarang nomor 5. Pada bilangan 0,777, angka 7 yang ada di posisi paling kiri bernilai berapa kali lipat dari angka 7 yang ada di tengah?
Angka 7 yang ini, yang paling depan, bernilai berapa kali lipat dari angka 7 yang di tengah? Oke, Fakih 10 kali. Kalau Farah, oke, 10 kali. Betul, karena yang 7 di sana adalah 70 dan juga 700. Jadi dia nilainya 10 kali lipat. Oke, betul teman-teman. Kita lanjut. Nomor 6. Tuliskan dalam bentuk panjang 12,345. Dalam bentuk panjang, tapi dia desimal. Bisa nggak teman-teman? Yang ini cuma contohnya doang ya. Yang ini cuma misalnya. Mm-mm. Bingung? Bingung nggak? Atau bisa? Nah, caranya kita harus fokus ke bilangan yang ada di paling belakang. Pokoknya kalau misalnya di belakang komanya satu angka berarti itu jadi 0,3. Kalau di belakangnya itu dua angka jadi 0, berapa gitu. Bingung nggak teman-teman? Atau kita mau bahas bareng-bareng? Bisa nggak? Bisa? Oke, coba. Mm-mm. Kayak tadi waktu kita mau menjumlahkan atau mengurangi. Oke, oke ini kenapa nih? Tiba-tiba jadi 12, koma sekian. Ditambah 2. Kenapa itu jadi 2? Oke, coba karena teman-teman kelihatannya bingung nih. Kita cek gini teman-teman. Ketika kita mau menguraikan bentuk desimal ini ke dalam bentuk panjang yang mana kita urai satu-satu, itu kita harus tulis sebagai angka yang sebenarnya. Misal, itu kan 12. 12 itu terdiri dari 10 dengan 2. Jadi 12. Atau 10-nya itu berarti 10,000 ditambah 2,000 ditambah dengan 0,300 ditambah dengan 0,040 tambah dengan 0,045
nol, nol, lima. Nah, ketika semuanya ini kita jumlah, itu akan menghasilkan bilangan yang sama. Kok dua? Empat ya. 3,21. Nah, ketika kita tulis panjang ke samping, ini berarti kita pindah ke samping, gitu. Bisa, teman-teman? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Nggak ada? Bisa Nggak ada. jadinya? Oke. Nah, ketika dibentuk panjang itu berarti harus diurai satu-satu. Dia itu nilai tempatnya berapa gitu. Atau kita lihat dari komanya per satuan angkanya gitu. Kita lanjut teman-teman. Sekarang, mana yang lebih besar? 0,7 atau 0,69? 0,7. Oke, betul. Kenapa 0,7? Betul. Karena 70 lebih besar daripada 69. Oke, betul banget. Sekarang nomor 8. Kita akan mengurutkan bilangan-bilangan ini 0,12, 0,2, 0,022, dan 0,119. Urutkan dari yang paling kecil. Itu harus disamain dulu 0,0 komanya. Berarti yang ini 0,120. Ini 0,200. Ada 3 angka ya di belakang komanya. Nah, teman-teman urutkan. Yang mana yang lebih kecil? 210 yang mana pakai? Hmm? Yang 210 yang mana? Ayo, teliti pakai. Adanya 120, bukan 200. 120. Mm-mm. Nih, kita samain ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini juga 3 angka. Yang kita lihat ketika kita mau lihat dari 0,220. yang kita lihat di belakang angkanya. Yang paling kecil yang mana? Bisa? Bisa. Oke, coba. Sekarang Kenapa, Farah? Oke, karena ada yang bingung nggak? hadir sama pulang. Boleh. Punya Farah udah selesai. Itu Bentar. diketik. Oke. Iya. Nanti diklik enter ya kalau udah diketik.
Fokus, Farah. Jangan terkecoh sama jawaban yang udah ada. Kenapa? Kenapa, Paki? Hah? Paki yakin nih jawabannya? Yakin nggak? Coba dicek lagi di belakang komanya itu angka-angkanya. Yang paling kecil, paling depan. Farah udah nih. Oke, oke, betul Farah. Yang paling kecil ada 22, kemudian ke 119, kemudian ke 120, sampai ke 200. Tadi punyanya Fakih terkecoh ya? Nah, yang kita lihat itu yang belakang komanya ya Fakih ya. Kita lihat belakang komanya. Nah, dia lihat dari yang paling kecil dulu sampai ke nilainya paling besar gitu. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, kita lanjut nih. Nomor 9. Coba teman-teman bandingkan 0,400 dengan 0,4. Itu tanda yang tepat yang mana tuh? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Sama dengan. Oke, betul. Sama dengan. Alasannya apa, Farah? Sama dengan. Karena, Mm-mm, betul, jawabannya udah betul. Karena apa? Alasannya? karena 400 sama 400. Ah, Apa sih? Mana sih ya. nasinya? Betul, betul, betul. Nggak apa-apa. Bingung ngejelasinnya ya? Karena 0,400 itu senilai dengan 0,4. Dan 0,4-nya bisa kita kasih 0,2 gitu ya maksudnya ya? Oke, betul. Fakih bisa nggak? Bisa? Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut nih ke soal nomor 10. Pilih bilangan terkecil. Bilangan terkecil di antara 1,001, kemudian 1,01, 1,1, dan 0,99. Mana yang paling kecil di antara empat bilangan itu? 999. 0,999. Kalau Fakih yang mana Fakih? Fakih yang 1,001. 001. Oke, jawaban yang tepat adalah yang 0,999. Karena apa? Mungkin Fakih melihatnya yang 9 ini lebih besar yang di belakang koma. Tetapi yang di depannya itu adalah angka 0. Maka yang 1,001 itu adalah dia udah punya satu angka gitu. Jadi bilangan paling kecilnya adalah yang 0,999. Betul. Bisa, Fakih? Oke, jangan terkecoh ya. Kita fokus nih. Terus fokus. Sekarang, kalau ada seseorang sedang lari namanya Andi. Lari dalam 12,4 second atau 4 detik. Budi lari dalam 12,38. Siapa yang larinya lebih cepat? Andi. Andi. Kenapa? Eh, Budi. Eh, Budi. Oke, yang mana jadinya yuk? Andi atau Budi? Budi.
Budi. Kata Fakih, Budi. Kata Farah siapa? Lari lebih cepat itu berarti lebih sedikit. Kalau larinya Oh, lebih cepat berarti lebih sedikit. Oh, Budi. oke. Budi, betul. Karena waktunya lebih sedikit nih. 12,38 dengan 12,40. Kalau lomba lari yang dihitung kan menit yang paling cepat, yang paling sedikit kan? Gak mungkin menitnya lama dia juara satu. Kalau gitu kita jadi kura-kura aja. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang nomor 12. Kita lihat di sini. Ini adalah urutan tinggi badan dalam satuan meter. Nah, sekarang urutkan tinggi badan ini dari urutan yang paling kecil ke paling besar. Berarti kita harus sama ini, jadi 3 angka di belakang koma. Caranya. Karena angka di depannya udah sama, angka 1. Jawabannya Fakih? Ini dari terkecil. Iya. Dari terkecil atau Farah? Ini jawaban siapa? Oh, Fakih ya. Ini Fakih, Farah ini. Oke. Dari paling kecil, berarti 1,5 sama. Yang kedua 1,55 betul. Kemudian 1,6. Hmm, oke. Harusnya kayak gini. Ini Farah harusnya. Tambahin nolnya sama. Harus tambahin jadi 3 angka di belakang koma. Jadi, paling kecil yang mana? 1,5, kemudian 1,505. Iya, berarti yang pertama yang ini, kemudian yang ini, kemudian ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Gitu ya. Ketika ada seperti ini, kita harus samain nolnya sebanyak berapa angka di belakang koma yang terbanyak. Di sini terbanyaknya 3. Maka harus kita samain juga sampai 3. Gitu. Oke, Fakih bisa. Oke juga kebalik. Bisa. Oke, ini kebalik ya. Udah bener. Yang ini yang kebalik. Nah, gitu. Yang 6. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang masuk ke pembulatan. Ketika 3,42 kita bulatkan ke persepuluhan. Berarti kita bulatkan ke angka 4. Jadi 3, berapa? 3,4. Oke, betul. Jawaban Fakih 3, berapa? 3,4. Oke, betul dua-duanya. Sekarang, ketika kita mau bulatkan 12,89 ke satuan terdekat. Satuan berarti ini. Jadi berapa? Jadi 12 atau jadi 13? 13. Kenapa 13? Karena Karena mm, apa, angka angka 8 ya, angka itu lebih ya dari berapa? lebih dari. Dari 4. Oke, betul lebih dari 4. Betul ya. Jadi ini 13.
Oke, Fakih sama jawabannya. Iya. Oke, sekarang kita pembulatan 0,555 ke dua tempat desimal. Ke dua tempat desimal. Jadi ada dua tempat desimalnya. Ini kan satu tempat, 0, bisa atau bingung? Berapa sih? Kedua tempat tuh jadi ini, koma, ini, dan ini. Jadi dua tempat. Jadi yang satunya hilang. Jadi yang kita desimalkan untuk kita bulatkan yang ini. Nah, ini berarti per berapa nih? Per seratusan. Ketika kita bulatkan di 0, berapa? 0,5 berapa nih? 5-nya tetap, nolnya tetap. Nah, 5 yang kedua ini akan bertambah atau tetap juga. Caranya lihat Tambah tambah berapa? 1. Tambah satu jadi 0,5 berapa? 6. Oke, betul. 0,56. Fakih bisa, Fakih. Bisa. Oke, betul ternyata jawaban Fakih. Wih, keren teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Nomor 16. Coba kita mau estimasi. Estimasi di sini kita mau jadi bilangan bulat. Berarti harus kita bulatkan dulu. Ini 15,1. Ketika kita bulatkan, jadi berapa? 15. Oke, 15. Ditambah berapa jadinya? Tambah 4, tambah 5, tambah 6, 5. tambah 5. Jadi berapa? 20. Oke. Jadi estimasi dari perhitungan ini adalah 20. Farah, ada yang bingung nggak, Farah? Oh, lagi nulis. Oh, ini Fakih ternyata yang tulis. Farah, ada yang bingung? Nggak ada? Bisa? Oke, kita lanjut. Nomor 17. Ketika bilangan 4,46 dibulatkan ke persepuluhan. Berarti ke sini. Jadi berapa? 4, berapa? Lihat angka belakangnya. 5. 4, 4, 5. Oke, betul 4,5. Karena angka 4-nya bertambah 1 dikarenakan angka 6 ini lebih dari 4 atau lebih dari 5 gitu. Bisa ya? Oke, pakai bisa. Oke, betul pakai 4,5. Sekarang, kapan kita membulatkan harga 9,950 menjadi 10.000? Yang kita bulatkan yang depan satuan, persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan yang kita bulatkan. Persepuluhan. Yang ini. Iya. Kalau yang ini nanti jadi 9, berapa? 10. Ini naik 10,0. Berarti yang harusnya yang mana? Nih, ini berarti yang dibulatkan ke nilai paling depan. Karena angka 9 ini lebih dari 5,
Maka 9 yang di depannya bertambah satu, itu jadi 10.000 gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Hasil dari 1,25 ditambah 0,5 berapa nih? Em, 1,25 tambah 0,5. Harus sejajar. Nolnya. Komanya. Kok nolnya? Hmm, Oke, betul. Ya, dijumlah pakai. Mm-mm. Ya, oke, betul. Jawaban Farah sama nggak? sama. Sama, oke. Coba sekarang yang kedua, yang di sini, yang nomor 20. 10 dikurangi Hmm. 2,75. 10 dikurangi 2,75. Dikurangi. Berarti 10-nya harus kita kasih 0 juga. Kasih koma juga. Biar kita bisa kurangi. 10 dikurangi 2,75. Ini jawabannya siapa? Ini punya Fakih? Oke, jadi kurang ya. Nah, betul. Mm-mm. Oke, jawaban punya Farah berapa? Sepuluh dikurangi 2,75. Mm. Oke, kurangi satu-satu. Mm-mm. Oke, jawabannya jadi berapa? Oke, jawaban Fakih 7,25. Gak apa Fakih? Pegel nulisnya.
Jawaban Farah berapa? 7,25. Oke, betul. Sama nih jawabannya. Betul, teman-teman. Kita lanjut. Di sini soal cerita, tapi tentang operasi dari um, desimal. Nomor 21. Ibu membeli 0,75 tepung, kilogram tepung, dan 1,5 kilogram gula. Berarti berapa kilogram total belanjaan ibu? Di jumlah berarti kalau total. Ini ditambah ini. 2,25. Oke, 2,25. Ini jawaban Fakih. Yang biru punya Fakih? Oke ya, sama. 2,25. Betul, teman-teman. 2,25. Sekarang, lanjut. Hasil dari 12,456 ditambah 3,12. Teman-teman gunakan 0 sebagai bayangannya. Sebanyak berapa koma nih? Oke, berarti kita tambah nolnya 1 di sana. Itu kan hanya ada dua angka di sini. Wah, Di sini 3. Berarti kita tambah 0 di belakang angka 2. Biar sama banyaknya berapa angka di belakang koma. 15,576. Oke. 15,576. Betul. Oke, Fakih bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Sekarang, berapa sisa tali jika panjang awalnya itu 5 meter, kemudian talinya dipotong sepanjang 1,25 meter, berarti dikurangi. 5 meter dikurangi 1,25. Berarti yang 5 meter ini, teman-teman gunakan 0 sebagai bayangannya. Jadi, nolnya ada di belakang koma. Ada dua angka 0 di belakang koma angka 5 gitu. Jadi 5, 375. berapa? 375. 375. Oke, betul. Farah bisa? Oke, good job teman-teman. Keren nih. Udah pada cepat ngitungnya. Sekarang, selisih. Kalau selisih itu berarti dikurangi. 0,9 dikurangi 0,123. 0,8. 8 berapa? 887. 0,887. Kalau Farah berapa Farah? Masih ngitung ya? Ya tunggu dulu nih. Ayo, ingat meminjamnya berapa aja, kemana aja? Nol koma delapan
Tujuh. 7. 0,877. Jawaban Fakih. Jawaban Farah berapa, Farah? Nol koma berapa? Selisihnya jadinya punya Farah 0, berapa? Mm-mm. 0,7. Eh, Farah 0,777. Fakih tadi 0,877. Jawaban yang betul ada jawaban Farah. Karena 9 ini udah dipinjam Fakih. Jadi dia berkurang. Bisa? Oke, kita lanjut. Di sini soalnya adalah aljabar karena di sana ada nilai X. Meskipun kita belum belajar, tapi ini gampang nih. 0,x, X ini belum kita ketahui nilainya, ditambah 0,2. Itu sama dengan 0,5. Berapakah nilai X? Cara kita. Iya, betul. Tadi siapa yang jawab? Caranya berarti kita kurangi aja yang 0,5 atau yang besar dikurangi yang kecil. Maka nanti kita akan tahu. Itu. Berapa tadinya? 3. 3. Nol koma Betul. tiga. 0,3. Betul. Karena 3 ditambah 2 adalah 5. Sekarang 0,33 ditambah 0,33 ditambah 0,33 menghasilkan tepat menghasilkan angka tepat 1. Kenapa katanya? Alasannya. Kenapa teman-teman? Karena kalau semuanya dijumlahkan menjadi Mm-mm. 0,99. Iya, jadi 0,99. Ketika kita bulatkan, dia jadi angka 1. 1. Gitu, betul. Oke, Farah bingung nggak? Enggak. Oke. Kita lanjut ke nomor 27. Nah, ini nih, gampang nih, udah tadi dijelasin nih. Kenapa 0,5 dengan 0,50 itu sama? Kenapa nih? Coba jelaskannya pakai konsep pecahan. Konsep pecahan, masih inget nggak? Persepuluhan dan perseratusan. Cara menyederhanakan, itu harus dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Oke, ada yang masih ingat? Mm-mm. 0,5, jadi berapa per berapa? Kalau pecahan. Jadi 5 per 0,5. 5 per berapa nih? Satu angka di belakang koma. Jadi per 10. Kalau dua angka, jadi 50 per 100. Tadi ditanyakan kenapa sih nilainya itu sama atau senilai. Kita jelaskan pakai konsep pecahan. Karena nilai tersebut bisa sama dikarenakan ketika kita sederhanakan yang 50 per 100, kita bagi 10 masing-masing, itu akan jadi 5 per 10. Ini nilainya sama. Begitupun dengan 5 per 10 ketika kita kali.
dengan 10 masing-masing, jadi 50/100. Gitu. Bisa? Oke, kita lanjut Tuh. lagi. Mm-mm. 3 soal lagi. Jika sebuah botol isinya 0,6 air, 0, liter air. Kemudian teman-teman minum. Diminum berarti dikurangi. 0,25 diisi lagi. Berarti ditambah 0,1. Nah, berapa nih jadinya? Dikurang, ditambah. Ada 2 operasi. 0, nol koma empat lima. oke, jawabannya 0,45. Kalau Farah, berapa Farah? Oke, dapat berapa tuh Farah jawabannya Farah? Tadi pakai 0, 0,45. oke, sama ya jawabannya ya. Kita cek nih apakah betul jawaban teman-teman. Betul, 0,45 liter. Ketika ada satuan seperti ini satuannya liter. Teman-teman berarti nanti ketika di soal, di sekolah maupun sedang ujian, itu satuannya harus ditulis ya. Karena kalau kita nggak tulis satuan nanti akan disalahin. Apalagi tuh em, jawaban dari esai. Tuh, 2 soal terakhir. Manakah yang lebih masuk akal teman-teman? Sebagai berat sebuah apel. Apel beratnya 0,15 kilogram atau 15 kilogram. 0,15 kilogram. Oke, alasannya kenapa? Karena Hmm, logikanya ya, apel itu ringan ya? ringan. Iya, bisa kita genggam di tangan. Karena kalau 15 kilogram, kita berat makan satu apel tuh. Oke, sekarang teman-teman di sini disuruh untuk membuat suatu bilangan desimal terkecil dari angka ini. Terkecil dari angka 1, 2, 3, dan 0. Bilangan desimal terkecil. Apakah 1,230 ataukah berapa? Bilangan terkecil. Sangat-sangat kecil.
Miss, ini boleh oh, mulainya dari nol gak? Boleh, kan desimal. Boleh. Cip. Oke, Farah jawabannya 0,123. Oke, sama ya. Karena yang paling kecil depannya ini 0, teman-teman kucap. Susah nggak hari ini? Enggak? Nah, Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Teman-teman boleh buka ininya. Platform Algonova. Share screen untuk diisi dulu. hmm, Algo. bawah. Hmm, Nah, itu betul. Yang HTTPS Learn Algonova. hmm, Ya, Fakih boleh diklik itu yang HTTPS-nya. Oke. Oke, boleh diisi sama teman-teman platformnya. Oke, kalau gitu, kalau udah selesai, Fakih udah selesai? Udah belum? Kalau udah selesai, kita main game tentang operasi matematika awal. Punya Farah bisa? Coba sebentar, aku cek dulu ya. Oke, Farah. Nah, teman-teman, kalau udah boleh buka link yang ada di chat. Ini operasinya operasi dasar. Kali bagi tambah kurang. Itu game. Ya, share screen, teman-teman. Diklik, kemudian di-share. Kembali lagi ke Zoom, kemudian klik share. Nah, nanti di sana diketik jawaban yang tepat untuk yang muncul-muncul di sana. Tuh harus cepet tuh ngetiknya tuh. Kenapa tuh, Bara?
Diketiknya pakai keyboard, pakai keyboard. Pakai keyboard aja bisa kok. Nanti diketik oke. Ya nggak apa-apa yang kejawab aja nanti jawabannya akan ditembak kalau yang betul. Wih. Oke, boleh ulangi lagi kalau misalnya nyawanya habis. Biar teman-teman semakin terlatih nih berhitung cepatnya nih. 80 bagi 10 berapa tuh? Diketik di sana nanti klik oke. Nah, kayak gitu. 14 bagi 2 7 gitu. 1, 2, 3, 4. Hmm. Ya, apalagi tuh yang jumlahannya, pembagiannya sangat banyak tuh dalam satu baris. Kalau ada yang melewati sana, itu akan menghabiskan koinnya tuh. Skornya akan habis kalau misalnya ada yang melewati di bawah. Boleh ulangi lagi teman-teman. Yuk, semangat. Deg-degan ya. Langsung jawabannya. Boleh ulangi misi, boleh. 5 kali 6. Kalau ada perkalian dan pembagian itu didahulukan. Klik OK. Nah, kayak gitu. 18 bagi 3 tuh, dia udah di bawah tuh. Oke, nggak apa-apa. Semangat, semangat. Kuncinya ketika ada perkalian dan pembagian itu didahulukan. Pengurangan dan perjumlahan itu setelah pembagian dan perkalian. Nah, yuk semangat, semangat, semangat. 3 kali 9. 30 bagi 5. Bisa diklik enter juga, nggak harus diklik OK, teman-teman. Klik enter, ketik jawaban enter, ketik jawaban enter. Nah, 35 bagi 7, 5. Enter gitu. Bisa diketiknya. Enter aja di sana bisa. Nah, gitu. Biar nggak usah dipakai kursor. Hmm, oke, semangat, semangat. Wih, deg-degan nih kayaknya Fakih dan juga Farah. Wih, poinnya pada naik juga. Wih, 720, 750 ya. Susah nggak? Susah. Susah. Karena soalnya bermunculannya cepet ya. Itu jawabnya harus cepet juga tuh. 7 kali 2, 14. 2 kali 10, 20. 15 kali 3, 15 tambah 13. Berarti 28. Kayak gitu. Nah, lebih cepat lagi tuh ngitungnya. 90 bagi 10. 9. Yang planet-planet itu ke bawahnya lebih cepat. Wih.
Wih, koinnya gede tuh. Oke, masih mau main yang ini nih. Yang ada di atas. Namanya, nah itu betul. Wih, koinnya, skornya 1.500. Keren, gede banget tuh Farah. Coba Fakih berapa nih? Skornya nih. Wih, 300. Oke, lanjut Fakih. 7 kali 3 tambah 10. 30 bagi 3. Ayo, hitung nih Fakih nih. Bingung ya Fakih ya? Jawabnya kebanyakan. Nah, Oke. berapa? Hmm, Oke, 9. good job teman-teman. Ini berapa? Kalau gitu, Hmm, kita selesai ya hari ini ya. Oke, kalau yang masih mau main, silakan nggak apa-apa main aja. Biar melatih kecepatan berhitung teman-teman. Miss izin stop share. Oke, teman-teman bagi yang kemarin terkait TKA, itu teman-teman boleh dikerjakannya di rumah. Kayak boleh diulang, di sana juga ada pembahasannya. Itu seringkali di sana sistemnya error. Misalnya nih, kita jawab betul, tapi ternyata di pembahasannya itu, di sistemnya itu salah. Tapi di pembahasannya yang kita jawab betul. Jadi teman-teman jangan khawatir sama skornya. Di sana di yang kemarin TKA itu ada modulnya juga. Pokoknya itu di sana ada matematika sama Indonesia kalau nggak salah. Kalau teman-teman mau latihan di rumah itu boleh banget biar teman-teman mengisi waktu luangnya sama latihan-latihan soal yang ada di platform yang kemarin di-share. Nah, kalau ada yang sulit nanti boleh ditanyain via WhatsApp ya. Oke, kalau gitu karena hari ini kita selesai, sebelum kita tutup kita foto dulu teman-teman. Oke. Oke, membuka kamera? Oke, kita foto. Kakak hitung sampai 3. Satu. Mana nih Faki? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kita hari Rabu. Ya, bye-bye. Izin tutup ya. iya.